Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel saya, Azwar Buton. Di kesempatan kali ini saya akan melanjutkan video yang sebelumnya, di mana video yang sebelumnya itu kita sudah masuk pada bagian ketiga, yaitu pengenalan macam-macam layout. Kemudian di video yang bagian keempat ini kita masuk pada pengenalan widget dan event. Oke. Pertama di sini untuk widgetnya kita akan gunakan beberapa saja. Ada text view, ada edit text, dan ada button. Oke. Untuk pertama-tama kita buat dulu project baru, kemudian kita pilih empty activity. Kemudian misal saya kasih nama pengenalan widget. Oke. Kemudian saya finish. Oke. Sambil menunggu proses buildingnya, jika teman-teman ingin mengupgrade PC atau laptop teman-teman agar lebih cepat, di sini saya jual paketan SSD dan RAM untuk agar teman-teman ketika membuka Android Studio itu lebih nyaman. Oke, di sini saya gunakan adalah, kalau untuk laptop saya ini saya gunakan yang versi ini Vygen 480 GB dan RAM-nya adalah 8 GB, dan masih banyak lagi produk-produk yang belum sempat saya upload. Oke, nah teman-teman silakan buka. Nama toko saya itu Azwar Halimu. Oke. Kita lanjut di Android Studio-nya. Di sini sudah ada beberapa satu buah layout, dimana tipenya itu constraint. Kemarin kita sudah pelajari di video sebelumnya mengenai layout constraint. Saya harap teman-teman harus paham untuk mengenai masalah layout ini. Yang kita akan bahas di materi kita yaitu kita bahas mengenai widget, dimana widget-widget itu yang kita bahas adalah satu, text view, yang kedua yaitu edit text, yang ketiga adalah button, dan yang keempat kalau sempat kita oke, button dulu lah. Kemudian eventnya ada, yang pertama ada event on click, dan on change listener, on change, dan lain-lain. Oke. Nah, sebentar kalau ada tambahan. Oke. Untuk widget kita membahas mengenai text view pertama. Oke, sekalian tiga ya. Ada text view, kemudian ada edit text, dan ada button. Text view ini adalah untuk menampilkan sebuah teks atau sebuah label di sebuah layout. Kemudian untuk edit text ini adalah sebuah inputan untuk pembuatan form. Kalau di HTML namanya input type dia. Kalau untuk di Android Studio dia adalah edit text. Kemudian untuk button sama semua button untuk melakukan eksekutor. Oke. Di sini saya akan hapus dulu. Saya ingin membuat sebuah contoh program, sebuah text view. Sebuah text view dan edit text. Saya gunakan linear layout biar lebih mudah. Oke, linear layout seperti biasa. Kalau linear layout kita harus tambahkan orientasinya. Di sini saya gunakan saja vertikal. Oke. Pertama ada text view, match parent, dan ukurannya wrap content untuk hacknya. Kemudian kita beri ID. Di sini adalah misal judul. Oke. Kemudian kita ambil lagi sebuah edit text dengan tipe seperti biasa, match parent dan wrap content, dan ID-nya yaitu adalah input misalnya. Oke. Kemudian saya akan tambahkan hint di sini. Kalau di HTML namanya placeholder hint. Misal masukkan kata. Oke. Di sini misal teksnya adalah tampil
kata dari input. Oke. Kemudian saya beri padding sedikit ya supaya lebih masuk ke dalam, ke dalam. Kita tambahkan di rootnya padding 20 dp. dp ini adalah di pixel ya. Ada banyak macam satuan, ada juga pt, ada juga pixel, ada spasial pixel dan lain-lain. Tapi yang sering digunakan yaitu di pixel. Oke. Jadi nanti rencananya setiap kata yang saya input di edit text ini akan tampil di label di atas. Sekarang saya akan coba untuk merunning, tapi sebelumnya saya colokkan dulu handphone saya. Seperti biasa kita gunakan USB debug. Sorry, saya setting dulu handphone saya. Oke, handphone saya sudah muncul. Kemudian kita gunakan Visual untuk melakukan remote atau melakukan viewer-nya. View, oke. Oke, jadi nanti teman-teman, kalau seandainya teman-teman masih menggunakan hard disk dan kurang nyaman saat menggunakan Android Studio karena menggunakan resource yang banyak atau terjadi lag, jadi saya sarankan teman-teman untuk mengganti hard disk teman-teman menjadi SSD. Oke. Di sini saya jual SSD. Nanti cara saya di teman toko saya yaitu Azure Halimu. Saya jual paketan SSD dan RAM. Oke, kita lanjut ke Android Studio-nya. Oke. Kurang lebih seperti ini. Jadi nanti rencananya ketika saya input Z A B C, nanti setiap kata yang saya input atau setiap perubahan yang terjadi pada edit text ini akan berubah ya, akan mengikut ke sini. Oke, jadi caranya ini ketika diubah berarti adalah eventnya on change ya. Oke, sekarang kita ke Java-nya. Pertama kita lakukan dulu registry. Kita mendaftarkan masing-masing objek atau widget yang ingin kita gunakan. Yang pertama tadi ada text view. Oke, ini text view. Nama text view-nya yaitu misal judul. Oke, ini misal ya judul. Kemudian ada edit text. Edit textnya yaitu input. Oke, setelah kita deklarasikan di atas fungsi, maka kita deklarasikan lagi satu-satu di dalam fungsi. Pertama judul. Oke, kita tembak dulu ID-nya, kita deklarasikan ID-nya find view by ID ID judul. Oke, jadi dia ID-nya itu sesuai dengan ID yang ada di ini di activity. Oke, kemudian sama juga seperti input fin view ID input. Oke, kurang lebih seperti ini. Oke, jadi saya jelaskan sedikit untuk masalah Java-nya. Jadi untuk melakukan inspect atau melakukan eksekusi pada si layout ini, kita butuh namanya Java. Sebenarnya ada dua, ada Kotlin dan ada Java, tapi saya lebih suka menggunakan Java karena strukturnya yang lebih menarik daripada menggunakan Kotlin. Oke, tapi kalau teman-teman menggunakan Kotlin, boleh nanti teman-teman belajar dulu Kotlin. Oke, di sini ada onCreateProtect. Oke, jadi ini fungsi yang digunakan untuk melakukan running terhadap ini action activity main ya, yaitu layout ini. Kemudian ada nama kelas di sini. Ini nama kelasnya sesuai. Kemudian ini di extend ke app compact activity, jadi artinya dia kita melakukan manipulasi kelas
pada kelas app config activity. Oke, kita lanjut. Di sini saya sudah deklarasikan, kemudian saya pasang eventnya. Input add text change listener. Ini adalah event ketika kita ingin melakukan event atau kegiatan ketika kita ingin membaca atau menulis. Maksudnya ketika terjadi perubahan ya, namanya event ketika terjadi perubahan adalah add change listener tadi. Sorry, saya agak belepotan bicaranya. Add text change listener. Oke, kemudian new text watcher. Oke. Di sini ada beberapa, gini ya. Add, jadi dia otomatis add text. Ini ada text watcher. Kita klik saja kayak gini. Search. Jadi dia akan memantau teksnya. Ada 3 buah implementasi metode yang dibutuhkan oleh text watcher. Jadi ini sudah dibuat kelasnya. Yang pertama ada sebelum teks berubah, sesudah saat teks berubah on text change, dan setelah teks berubah. Karena kita hanya ingin membaca pada saat teks berubah, maka kita lakukan saja di sini. Kita lakukan eksekutornya di sini. Dan di sini ada beberapa parameter. Yang pertama ada char sequence. Char sequence itu adalah teks dari si ini, inputan dari si edit teks ini. Kemudian ada i, itu berapa jumlahnya. Kemudian ini ada, ini seharusnya ini start, berapa jumlah startnya. Ada ini tidak terlalu penting. Oke. Sekarang kita lakukan judul. Oke. Set text. Jadi kalau kita ingin melakukan set judul, melakukan mengganti si label judul ini, jadi dia kalau di Java namanya set text. Oke. Kemudian ini ada parameter char sequence. Kemudian toString. Jadi untuk mungkin kalau teman-teman terjadi perbedaan nama parameter di sini tidak apa-apa, intinya yang teman-teman lihat yaitu ini tipe datanya char sequence. Biasanya kalau mungkin kalau di laptop teman-teman mungkin hasilnya dia char, tidak apa-apa. Atau teman-teman ganti bisa jadi tulisan, sama saja. Yang penting adalah intinya ini tipe datanya char sequence. Jadi teman-teman tinggal samakan saja tulisan atau isian, misal isian, di sini juga isian. Oke, boleh-boleh saja, tidak masalah kalau di Java. Sekarang kita akan running. Lagi proses. Oke, sudah siap. Sekarang saya akan masukkan misal A. Oke. Sama ya, jadi setiap teks yang kita tulis di sini, karena kita gunakan event on text change, jadi setiap pergantian teks maka isi dari input ini dicetak ke judul, ke label. Oke, misal A, B, C, D, E, F, G. Oke, sama saja ya. Ataupun bisa juga begini. Saya hapus dulu, saya kasih komentar. Komentar artinya dia tidak akan dieksekusi, hanya sebagai keterangan. Misal judul set text. Bisa juga teman-teman langsung mengambil inputan kayak gini. Misal this toString. Tidak masalah, kita coba ya. Artinya di situ ini yang melakukan event namanya this input toString. Kita coba ya. Jadi ada beberapa teknik. Sekarang saya coba. Sorry. Untuk penggunaan this harusnya kita deklarasikan variabelnya, tapi terus agak rumit. Mungkin kalau teman nanti akan bingung. Kita gunakan saja ini input. Oke. Jadi ini input get text. Jadi kita dapatkan teks yang di input, kemudian kita convert ke string to string. Oke. Kemudian kita running. A, B, C. Oke, sama saja ya. Jadi teman-teman tinggal pilih mau mencetak seperti apa.
bisa seperti ini atau seperti ini, bebas, tidak ada masalah. Oke. Kemudian ada juga apa ya? Di sini kan sudah ada beberapa parameter. Ada juga parameter I, ini artinya jumlahnya. Kalau teman-teman ingin melakukan mencetak, dia tipenya integer, dan judul ini harus ketika kita melakukan mencetak harus tipenya string. Jadi caranya saya kasih komentar lagi ya, biar tidak bingung. Judul set text, kita lakukan converting dari integer, ini tadi integer, ke string. Caranya yaitu string, oke. Value of ini ada integer ya, I, oke. Jadi dia akan men-convert si integer ini, atau kita tulis jumlah teks. Sini kita ganti jadi jumlah teks, oke. Kemudian saya running ya, saya coba. Oke, saya coba A, B, C, D. Oh sorry, tadi ini indeksnya maksudnya. I ini adalah indeks. Indeks itu dihitung dari 0, kayak array begitu. Yang I itu yaitu yang ini kalau saya tidak salah, jumlah teks. Misal ya, saya coba. Kalau I1 ini saya belum coba, kita coba apa maksudnya. Soalnya kadang memang parameter ini suka berganti-ganti. Tapi kita ingat saja tipe datanya. Saya coba ya, add. Oh ya, ini dimulai dari ini, tidak masuk. Berarti bukan ini. Yang ini mungkin indeks. Jumlah teks. Saya coba lagi ya. Sama, dia tidak masuk dalam. Saya kurang paham ini untuk apa, parameter ini untuk apa. Kita kembalikan saja. Ini adalah jumlah, tapi jumlah itu dimulai dari 0. Oke. Jadi teman-teman tinggal menambahkan angka 1 kayak gini. Oke. Tapi teman-teman jangan tambahkan angka 1 di sini, karena ini tipenya sudah string. Nanti hasilnya dia akan error karena string ditambahkan dengan integer. Jadi tidak boleh ya. Jadi teman-teman harus menambahkan sama-sama integer ini. Ini 1, ini sama-sama integer. Jadi ketika di running kayak tadi, saya coba running lagi. Setiap karakter akan ditambahkan, setiap jumlah karakter akan ditambahkan 1 kayak gini. A, B, C, D. Oke, tadi kan dimulai dari 0. Oke, karena kita tambahkan 1, maka dia 1 tambah 1 sama dengan 2 dan seterusnya. Oke. Kemudian ada cara lain lagi. Ini untuk menghitung jumlah inputan ya, inputan teks, edit teks, inputan edit teks. Oke, saya kasih komentar ya, biar tidak dibaca. Sekarang ini saya kasih komentar lagi, kan sudah tadi dipakai. Ada cara lain lagi, judul set text. Oke. Ini si inputan ini kita akan mendapatkan berapa jumlah inputannya. Caranya kita input, oke. Ini kayak gini, saya giniin ya. Input si input ini, kemudian get text sama kayak tadi. Get text, kemudian length. Oke. Si length ini dia tipenya integer, oke. Kalau misal saya running dan si judul ini saya cetak integer, dia akan error. Kita coba ya. Kita coba di sini. Apakah betul akan error atau tidak? Oke, error kan? Dia keluar sendiri, itu namanya force close. Oke. Di sini ada karena intinya kenapa dia error tadi ini si aplikasi, karena yang seharusnya judul ini adalah tipenya string, tapi yang kita importkan adalah
integer. Jadi caranya kita harus convert lagi. Tadi kita cut saja ini sama tadi seperti yang di atas ini. String value of, kita pastikan yang kita copy tadi. Oke, sekarang kita coba jalankan. A, B, C, D. Oke. Jadi ada beberapa cara untuk melakukan hitung dan melakukan cetak tulisan, cetak teks dengan event ketika diganti. Oke. Sekarang saya akan coba menggunakan event button. Oke. Jadi saya akan hapus dulu ini. Rencananya saya akan buat sebuah tampilan aplikasi hitung sederhana. Saya akan melakukan penjumlahan. Bisa kita tambahkan dulu text view. Oke, kita buat dulu linear layout biar lebih rapi. Match parent, wrap content. Kemudian orientasinya vertikal. Text view, match parent, wrap content. Oke. Teksnya yaitu angka 1. Kemudian di bawahnya ada edit text, match parent, wrap content. Oke. Kemudian ID-nya yaitu misal angka 1. Kemudian pinnya masukkan angka 1. Jadi nanti ketika kita klik dia akan kosong sendiri. Oke. Kemudian saya copy saja. Ini angka 2. Oke, tinggal kita ganti saja. Ini angka 2 ID-nya. Tidak boleh ada ID yang sama dalam satu layout. Angka 2. Oke. Di sini kita tambahkan text view, match parent, wrap content saja boleh. Biar tidak terlalu banyak makan space, text tambah. Oke. Jadi nanti rencananya kita akan menjumlahkan si angka 1 ini dan si angka 2. Dan akan kita tampilkan di text view, match parent, wrap content. Teksnya yaitu hasil. Oke, kayak gini. Kemudian kita buat lagi di bawah ada button sebagai eksekutornya. Button. Oke, wrap content. Pada dasarnya semua sama. Untuk mencetak teksnya kita tambahkan teks. Misal hitung. Oke, dia akan muncul. Kemudian kenapa dia semua huruf besar, di sini huruf kecil. 3 kita tambahkan caps, text all caps, false. Jadi nanti dia akan mengikut seperti yang tertera pada teks. Oke. Kemudian kita beri ID. ID-nya itu misal di sini hitung. Oke. Jadi nanti rencananya ketika kita masukkan angka 1 dan angka 2, maka ketika saat kita tekan hitung, si angka 1 dan si angka 2 ini akan dijumlahkan dan ditampilkan ke text view hasil. Oke, kita tambahkan ID-nya hasil biar ada target. Oke, di sini saya hapus, tidak dipakai. Hijau tidak dipakai. Dan ini juga tidak dipakai. Oke. Pertama kita registri dulu satu-satu tadi. Ada yang karena sih kita tidak gunakan label, yang kita gunakan hanya 1, 2, 3, 4. Jadi ada angka 1 edit text-nya, angka 2 edit text, text view yang hasil, dan button. Oke, yang pertama kita pasang dulu edit text, kita registry dulu. Kita daftarkan ada angka 1. Oke. Karena dia sama-sama edit text tadi ada 2 angka 2. Oke, sorry ini angka. Kemudian akhir dan titik koma. Saya spasi sedikit biar ada pembeda. Kemudian button misal hitung. Kemudian tadi di atas ada, di bawah button ada text view hasil. Oke. Kemudian kita deklarasikan variabel yang pertama angka 1, find view RID angka 1. Oke. Kemudian angka 2 lagi, find view RID angka 2. Yang seterusnya lagi buttonnya hitung, find view RID, ID-nya itu hitung. Oke. Selanjutnya ada hasil, find view by ID RID hasil.
Kemudian kita lakukan di sini, kita kembali. Ketika si tombol hitung diklik, maka dia akan memproses angka 1 dan angka 2. Caranya yaitu berarti gini, hitung, oke, si button hitung, set on click listener yang ini, oke. Kemudian now on click listener ini. Nah, jadi ketika button diklik, maka di sini eksekutornya. Pertama kita buat dulu sebuah variabel. Variabel untuk mendapatkan nilai dari angka 1 dan angka 2. Biar lebih pendek ya. Pertama, dia tipenya itu harus string. Oke. String angka 1 boleh kayak gini. Ini sama saja, atau teman-teman deklarasikan di luar juga boleh. Angka 1 sama dengan angka, ini bukan angka 1. Nilai angka 1, misalnya kita kasih nama ya variabelnya angka 1 yang ini ya. Tadi seperti tadi, kalau untuk mendapatkan teks, get text to string. Oke. Kemudian sama string lagi nilai angka 2 sama angka 2 lagi, get text to string. Oke, jadi tipenya ini adalah string. Kemudian karena kita ingin menjumlahkan si angka 1 dan angka 2 ini, dan untuk penjumlahan harus tipe integer, dia adalah angka. Jadi teman-teman harus paham dulu mengenai masalah tipe data. Ada char, ada varchar, ada string, ada integer. Jadi kalau untuk string itu dia angka dan huruf dibaca karakter, tapi dia tidak bisa dijumlahkan. Sedangkan untuk integer, tipe data yang bisa dijumlahkan, bisa ditambahkan, dikurangkan. Ada juga desimal, dia untuk sebuah pecahan, dan masih banyak lagi tipe data yang lain. Nanti teman-teman cari tahu saja sendiri. Oke, kita lanjut. Ini sudah string, jadi kita akan lakukan dulu konversi ke integer setiap angka ini. Misal integer tadi karena kita ingin tipe data integer, misal kita sebut integer nilai atau angka 1. Oke. Nilai 1, tadi gini, untuk mengkonversi jadi integer caranya sangat mudah, sama tadi. Kalau untuk string, dia string, kita tinggal tambahkan integer ini, oke. Kemudian value of sama kayak tadi. Jadi yang dikonvert jadi integer adalah nilai dari angka 1. Oke, yang ini. Selanjutnya di yang kedua, integer lagi. Integer angka 2 sama lagi kayak tadi, integer value of nilai angka 2. Oke. Jadi tadi ini sudah dikonversi menjadi integer. Sekarang sudah bisa kita operasikan. Kita buat lagi variabel integer hasil atau hasil jumlah sama dengan integer angka 1 ditambah integer angka 2. Oke, jadi dia akan menjumlahkan nilai dari inputan angka 1 dan angka 2. Kemudian dia akan cetak tadi ke hasil ini. Kita akan cetak ke hasil ini. Hasil ini set text untuk mencetak ya. Kemudian ini tipenya tadi hasil integer, jadi kita convert langsung ke string, langsung ke sini saja, string value of hasil jumlah. Oke, sekarang kita coba jalankan. Saya coba jalankan ulang ya. Tadi ada aplikasinya keluar. Sekarang saya masukkan ini angka 1 yang ini variabel ini. 1, 2 ditambah 5. Oke, saya hitung. Hasilnya 7. Oke, sama ya. Kalau saya pasang G,
ini karena ini bukan angka integer, maka dia akan error. Oke, jadi harus ada pengecekan. Nah, teman-teman, cara saya pengecekannya hanya dengan saja if. Sekarang ini tadi 5 tambah 5, 6 sama dengan 11, tapi hasilnya hilang. Jadi kita harus menambahkan hasil titik 2 sama dengan 11 atau hasil sama dengan 11. Misal tinggal kita tambahkan dalam set teks ini. Kita buka titik 2, oke, kayak gini. Kemudian pembisanya tambah, jadi hasil titik 2 spasi. Oke, kayak gini. Kita coba jalankan lagi. Saya coba hitung ya. A5 ditambah 2, 4, teman-teman. Oke, sama ya, karena dia mencetak lagi ini. Oke, jadi kurang lebih dulu saya lanjut lagi supaya ini saja ya. Jadi seperti ini dulu untuk pengenalan widgetnya. Yang kita gunakan hanya widget text view ini. Kemudian ada edit text dan input dan button. Dan masih banyak lagi contoh-contoh dari widget-widget yang lain. Misalnya teman-teman lihat di palet ada button, button kita sudah gunakan, ada image view, ada widget, ada sama. Nanti ini di sesi selanjutnya. Oke, kurang lebih cukup ini dulu yang kita pelajari untuk masalah mengenai pengenalan widget. Nanti teman-teman apabila ada yang tidak dipahami silakan bertanya di kolom komentar. Akhir kata saya mohon mengundurkan diri dan sampai berjumpa lagi di video selanjutnya. Jika teman-teman menyukai video ini silakan tekan tombol like. Jika teman-teman merasa video ini sangat bermanfaat, silakan bagikan ke sosial media teman-teman. Jangan lupa juga follow Instagram saya @azwarbuton dan follow Instagram official kami @alexbuton_official. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap belajar dan sampai berjumpa lagi di tutor selanjutnya. Bye bye.